Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melin Aurora Zahra dengan NIM 070 dari kelas Agroteknologi B. Ingin menyampaikan hasil jawaban UTS MSDM saya. Untuk pertanyaan yang pertama, pengaruh dan hubungan karakter, kompetensi, dan kepemimpinan terhadap MSDM. Kompetensi pada manusia menunjukkan karakter pengetahuan, keterampilan, konsep diri, karakter pribadi, dan motif seseorang untuk berkinerja unggul di suatu tempat kerja. Orang-orang yang berkompetensi ini perlu dibekali oleh sifat kepemimpinan yang mana akan meningkatkan SDM-nya untuk lebih maksimal. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, contoh penerapan dan metode yang digunakan dari perencanaan desain analisis jabatan dalam MSDM. Untuk yang perencanaan ada dua metode, yaitu metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Untuk metode non-ilmiah hanya didasarkan dari imajinasi, pengalaman, dan perkiraan-perkiraan saja. Untuk yang dari metode ilmiah didasarkan pada data, informasi, dan peramalan perencanaan itu sendiri. Contohnya dari desain dan analisis jabatan, dari sistem informasi SDM, perekrutan dan seleksi, dan penempatan. Lalu selanjutnya, dari desain jabatan ada metode benchmarking, yang mana merupakan sebuah studi banding dari perusahaan sendiri ke perusahaan lain guna mendapat keuntungan informasi untuk perbaikan perusahaan sendiri. Contohnya, penerapannya dapat dilihat dari benchmarking yang dilakukan Honda Beat kepada Yamaha Mio, yang mana pada saat itu Yamaha Mio merupakan motor matic yang populer dan permintaan pasarnya tinggi. Honda melakukan benchmarking dengan meluncurkan Honda Beat yang merupakan motor matic yang sama dengan Yamaha Mio tapi memiliki keunggulan yang berbeda. Lalu untuk analisis jabatan dapat menggunakan metode kuesioner yang mana karyawan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang berisi aktivitas, tugas, dan tanggung jawab yang diemban. Contoh penerapannya dapat digunakan dengan cara checklist yang mana dapat menghasilkan informasi dengan cara yang sederhana. Lalu untuk tujuan rekrutmen yaitu menyaring tenaga kerja sesuai dengan kriteria perusahaan sebagai penentu kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang sebagai kebijaksanaan pengelolaan SDM dan mengurangi kemungkinan resignya karyawan baru serta sebagai evaluasi penarikan tenaga kerja. Selanjutnya ada sumber internal dan sumber eksternal. Untuk sumber internal dari rekrutmen bisa berasal dari promosi jabatan, transfer jabatan, demosi jabatan, dan recalling. Lalu untuk sumber eksternal bisa dari referensi karyawan lama, dari Biro Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja, dari pesaing, dari lembaga pendidikan terkait, dan dari pelamar langsung. Untuk kelebihan dan kelemahannya, untuk yang sumber rekrutmen internal, kelebihannya adalah lebih cepat dan lebih menghemat biaya dan waktu. Lalu untuk kelemahannya adalah dengan metode yang tertutup ini memungkinkan adanya nepotisme serta rasa tidak adil bagi karyawan yang lain. Lalu untuk sumber rekrutmen eksternal, kekurangannya adalah biaya dan waktu yang dibutuhkan lebih besar dan lebih lama. Sedangkan untuk kelebihannya adalah memungkinkan berpeluang untuk mendapatkan karyawan baru yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta memunculkan ide-ide baru dari karyawan baru dan membuat suasana menjadi lebih segar. Berikut hasil jawaban UTS MSDM dari saya.
Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.